Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat menyaksikan video pembelajaran kami. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran IPS menggunakan pendekatan inquiry. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Ayu Bulan Bidadari, Aula Rizky Vina Rahma, Kumala Sari, dan Okta Andri. Terdapat 8 subbab yang kita akan pelajari kali ini teman-teman. Semoga kita paham ya dari awal hingga akhir bab yang kami jelaskan. Hakikat pembelajaran IPS, manusia bukan hanya sekedar makhluk biologis, melainkan juga sebagai makhluk yang berinteraksi dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Nah, aspek-aspek tersebut menghasilkan ilmu pengetahuan sosial atau yang sering kita sebut IPS. Nah, IPS tersebut berkembang dan menghasilkan disiplin ilmu yang lainnya. Konsep dasar pendekatan inquiry. Nah, menurut Sun tahun 2027, inquiry berasal dari kata bahasa Inggris. Inquiry berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Jadi, pendekatan ini merupakan rangkaian proses kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir kritis, analitis untuk mencari serta menemukan jawaban dari suatu hal yang dipertanyakan. Menurut Gulo dalam Trianto tahun 2027, nah, apa aja sih sasaran utama dalam pendekatan pembelajaran inquiry? Yang pertama, keterlibatan peserta didik. Yang kedua, kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap percaya diri peserta didik tentang apa yang ditentukan dalam proses inquiry. Pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPS. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat secara terus-menerus jelas mengalami perubahan. Pengajaran IPS harus menekankan kepada pengembangan berpikir. Karena kita tahu sendiri IPS terkenal dengan pembelajaran yang hafal menghafal. Jadi metode atau pendekatan inquiry ini sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran IPS karena pendekatan inquiry ini menekankan pada pemikiran yang logis, analitis dalam mencari jawaban dari suatu permasalahan. Tujuan pendekatan inquiry. Melalui pendekatan inquiry, membantu siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu. Selain itu, menyediakan cara bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan intelektualnya agar siswa mampu untuk berpikir secara tanggap, cermat, dan kritis. Prinsip-prinsip pendekatan inquiry. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual, bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir. Selain itu, juga berorientasi pada hasil dan proses belajar. Yang kedua, prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa maupun lingkungannya. Yang ketiga, prinsip bertanya. Peran guru dalam menggunakan pendekatan inquiry ini adalah guru sebagai penanya, karena kemampuan siswa untuk menjawab pertanyaan itu juga merupakan proses dari berpikir. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Belajar adalah proses berpikir, yaitu proses mengembangkan potensi seluruh otak. Yang kelima, prinsip keterbukaan. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan hipotesis secara terbuka, membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya. Selanjutnya, saya akan menerangkan langkah-langkah pengaplikasian pendekatan inquiry. Yang pertama, pada tahap orientasi, guru menciptakan suasana yang responsif. Kemudian, guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Kemudian, guru menjelaskan kepada siswa tentang langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, menjelaskan pentingnya pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, merumuskan masalah. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk menemukan sebuah masalah sendiri. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Guru memberikan pertanyaan agar mendorong siswa untuk
merumuskan masalah yang menurut guru itu sudah ada jawabannya. Yang keempat, pada tahap ini adalah tahap di mana seorang murid itu mencari sumber informasi yang dibutuhkan untuk permasalahan yang sudah dipilih. Kemudian yang nomor 5, menguji hipotesis. Pada tahap ini adalah proses menentukan jawaban yang dianggap benar pada suatu permasalahan tersebut. Jadi kayak pengujian gitu. Selanjutnya, merumuskan kesimpulan. Pada tahap ini, siswa mendeskripsikan atau menjelaskan hasil informasi yang didapat untuk menguatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipilih. Selanjutnya, saya akan menerangkan keunggulan dan kekurangan pendekatan inquiry. Yang pertama, kelebihan pendekatan inquiry, yaitu pembelajaran yang menekankan pada aspek perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memberi ruang untuk siswa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi, belajarnya itu terserah siswa, modelnya gimana. Kemudian pendekatan ini dinilai sebagai pendekatan yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku akibat adanya pengalaman belajar. Jadi maksudnya perubahan tingkah laku dari yang awalnya tidak belajar menjadi belajar, seperti itu. Yang selanjutnya, kekurangan pendekatan inquiry. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa karena pendekatan inquiry ini kan sesuai dengan belajarnya, sesuai dengan siswa, terserah siswa. Jadi kita tidak bisa mengontrol seperti itu. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena pembelajarannya itu kan yang tadi sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi seorang guru itu sulit untuk merencanakan pembelajarannya. Kayak seperti apa? Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang. Kenapa memerlukan waktu yang panjang? Karena pendekatan inquiry ini kan menuntut siswa untuk menemukan sendiri permasalahan. Jadi untuk mencapai menemukan sendiri permasalahan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Berbuat baiklah kepada semua manusia, karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antar sesama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.